Pernah lihat uang Rp1.000 tahun 1959 bergambar bunga melati? Uang ini menyimpan sejarah panjang, desain penuh makna, dan kini jadi buruan kolektor dunia. Di video ini kita bongkar rahasianya. Dari asal-usul, filosofi desain, hingga harga pasarnya yang bikin melongo. Deskripsi umum dan latar belakang. Nama, uang kertas Rp1.000 tahun emisi 1959. Diterbitkan oleh Bank Indonesia. Ukuran, kurang lebih 174 x 89 mm. Percetakan Thomas Delarue dan Company Limited, Inggris. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia, Lukman Hakim. Direktur Bank Indonesia, TRB Sabarudin. Nomor seri, angka 1001 huruf 4 angka. Angka 1002 huruf 4 angka. Angka 1003 huruf 4 angka. Bahan, kertas. Seri bunga tahun 1959, termasuk pecahan Rp1.000, dicetak oleh Thomas Delarue & Co Ltd, yang berpusat di London. TDLR adalah perusahaan percetakan security yang sangat terkenal secara global, dengan rekam jejak panjang dalam memproduksi uang kertas untuk berbagai negara. Pemilihan TDLR oleh Bank Indonesia untuk mencetak seri baru yang komprehensif ini mengindikasikan adanya keinginan untuk menghasilkan mata uang dengan kualitas tinggi, tingkat keamanan yang canggih, dan estetika yang menawan. Kemungkinan, kemampuan percetakan domestik pada saat itu belum sepenuhnya memadai untuk proyek sebesar dan sekompleks seri bunga. Meskipun Indonesia telah mengembangkan kemampuan pencetakan mata uang sendiri sejak kemerdekaan, seperti melalui percetakan Kebayoran yang merupakan cikal bakal Peruri, keputusan untuk menyerahkan pencetakan seri bunga kepada TDLR menunjukkan bahwa pada tahun 1959, untuk seri sepenting ini, ketergantungan pada keahlian internasional yang mapan dianggap perlu. Peruri sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 1971. Upaya untuk mengidentifikasi desainer individual di balik uang kertas dari periode ini, khususnya yang dicetak oleh perusahaan percetakan security internasional besar seperti Thomas Delarue atau TDLR, seringkali menghadapi tantangan signifikan. Perusahaan-perusahaan ini umumnya memiliki tim internal yang terdiri dari seniman dan pengukir berketerampilan tinggi. Karya mereka biasanya dianggap sebagai produk korporat dan tidak dikreditkan secara individual pada uang kertas itu sendiri, maupun dalam catatan publik yang mudah diakses. Bank Indonesia, sebagai otoritas penerbit, tentu saja merupakan pihak yang memesan seri ini. Kemungkinan besar, Bank Indonesia memberikan arahan tematik dan memberikan persetujuan akhir terhadap desain yang diajukan oleh TDLR. Anonimitas para desainer TDLR, yang merupakan praktik korporat standar, secara tidak sengaja mengalihkan kepengarangan pesan budaya dan nasional pada uang kertas tersebut lebih langsung kepada negara yang memesan, dalam hal ini Bank Indonesia. Fokusnya dengan demikian menjadi kurang pada interpretasi seorang seniman individu dan lebih pada pemilihan serta pengesahan simbol-simbol nasional seperti bunga melati oleh negara. Mata uang tersebut kemudian berfungsi lebih langsung sebagai wahana untuk pencitraan merek dan ideologi nasional yang disetujui negara. Penerbitan uang kertas Rp1.000 tahun 1959, bunga melati, tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan ekonomi Indonesia pada akhir dekade 50-an, sebuah periode yang ditandai dengan transisi signifikan dan tantangan ekonomi yang berat. Akhir tahun 1950-an menyaksikan pergeseran besar dalam lanskap politik Indonesia dengan berakhirnya sistem demokrasi liberal dan dimulainya era demokrasi terpimpin setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Meskipun uang seri bunga melati ini resmi diedarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1959, beberapa bulan sebelum dekret, atmosfer politik nasional sudah sangat kental dengan wacana dan langkah-langkah menuju sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Secara ekonomi, Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit, inflasi melonjak tinggi, dan negara mengalami defisit anggaran yang signifikan. Defisit ini sebagian besar disebabkan oleh pengeluaran besar untuk proyek-proyek politik yang ambisius dan kebutuhan militer, termasuk kampanye pembebasan Irian Barat. Produktivitas ekonomi nasional masih rendah sebagai dampak dari kerusakan infrastruktur selama masa pendudukan Jepang dan periode revolusi nasional. Proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang terjadi pasca konflik Irian Barat juga turut mempengaruhi stabilitas ekonomi.
Salah satu indikator paling jelas dari kesulitan ekonomi ini adalah lonjakan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari sekitar 3,8 miliar rupiah pada saat pengakuan kedaulatan, jumlah uang beredar telah membengkak menjadi lebih dari 29 miliar rupiah pada akhir tahun 1958. Dalam upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang semakin parah, khususnya untuk membendung laju inflasi yang tak terkendali dan mengurangi volume uang yang beredar, pemerintah di bawah demokrasi terpimpin mengambil langkah moneter yang sangat drastis, yaitu kebijakan Sanering atau pemotongan nilai uang. Kebijakan ini diumumkan dan diberlakukan pada tanggal 25 Agustus tahun 1959. Kebijakan Sanering ini secara spesifik menargetkan uang kertas pecahan besar. Uang kertas pecahan Rp1.000, termasuk seri bunga melati yang baru saja beredar beberapa bulan, nilainya dipotong sebesar 90%, sehingga menjadi hanya Rp100. Demikian pula, uang kertas pecahan Rp500, nilainya dipotong menjadi Rp50. Selain pemotongan nilai uang, pemerintah juga membekukan semua simpanan di bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Uang kertas Rp1.000 tahun 1959 bunga melati, memegang peran unik dalam drama moneter ini. Diterbitkan dengan nilai nominal yang tergolong tinggi pada masanya, hanya beberapa bulan sebelum kebijakan Sanering yang secara eksplisit menargetkan pecahan-pecahan besar, uang ini menjadi salah satu korban langsung dari kebijakan moneter radikal tersebut. Keberadaannya mencerminkan volatilitas ekonomi dan ketidakpastian kebijakan yang menjadi ciri khas periode tersebut. Lebih jauh, kebijakan Sanering tahun 1959 yang secara langsung berdampak pada nilai uang Rp1.000, bunga melati, dapat dipandang sebagai manifestasi dari upaya negara muda Indonesia untuk menegaskan kedaulatan moneternya. Pada era demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berambisi membangun ekonomi nasional yang berdikari dan terbebas dari pengaruh imperialisme. Dalam konteks ini, Sanering, meskipun membawa konsekuensi sosial yang berat bagi rakyat, dapat dilihat sebagai sebuah terapi kejut yang bertujuan untuk merestrukturisasi sistem moneter, mengurangi ketergantungan pada struktur ekonomi warisan kolonial, dan memperkuat kontrol negara atas perekonomian. Uang Rp1.000 bunga melati, sebagai produk yang dirilis dalam periode krusial ini, menjadi simbol bisu dari dinamika kompleks tersebut. Desain uang dan nilai filosofi. Tampak depan menampilkan gambar utama, bunga melati, warna dominan, hitam hijau dan lilac. Tulisan, Bank Indonesia, Rp1.000, 1 Jakarta 1959, dan nomor seri. Gambar utama pada sisi depan uang kertas ini adalah setangkai bunga melati atau Jasminum sambac. Bunga melati memiliki tempat yang istimewa dalam budaya Indonesia. Ia melambangkan kesucian, keanggunan dalam kesederhanaan, dan ketulusan. Secara lebih spesifik, melati putih seringkali dikaitkan dengan kemurnian hati dan pikiran, dan kerap digunakan dalam berbagai upacara adat, termasuk pernikahan, sebagai simbol cinta yang murni dan suci. Penting untuk dicatat bahwa melati putih adalah salah satu dari 3 bunga nasional Indonesia, yang ditetapkan sebagai puspa bangsa, yang melambangkan kesucian dan kemurnian bangsa. Pemilihan bunga melati sebagai gambar utama pada mata uang negara, pada periode tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur ini ke dalam identitas nasional. Penggunaan simbol yang akrab dan dihormati secara luas oleh masyarakat, diharapkan dapat memperkuat rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap mata uang nasional, yang pada gilirannya juga merupakan simbol kedaulatan negara. Tampak belakang menampilkan gambar utama, burung cenderawasih, atau Bird of Paradise. Warna dominan, biru tua. Tulisan, angka 1000. Sisi belakang uang kertas ini menampilkan gambar burung cenderawasih. Burung cenderawasih, yang merupakan fauna endemik Papua, dikenal karena keindahan bulunya yang luar biasa. Dalam konteks Indonesia, burung ini melambangkan keindahan alam Papua dan kekayaan serta keunikan fauna yang dimiliki bangsa. Pemilihan cenderawasih juga dapat dilihat sebagai representasi dari eksotisme dan keunikan wilayah timur Indonesia, sekaligus penegasan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasangan bunga melati dan burung cenderawasih pada uang Rp1.000, serta tema flora dan fauna yang lebih luas dari keseluruhan seri bunga 1959, merupakan pernyataan identitas nasional yang kuat. Selama periode demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno,
terdapat penekanan kuat pada pembentukan identitas Indonesia yang unik, berbeda dari pengaruh kolonial, dan menampilkan kebanggaan nasional. Simbol-simbol alam ini, yang bersifat apolitis namun sangat bergema, berfungsi untuk menyatukan kepulauan yang beragam di bawah apresiasi bersama terhadap keindahan alam dan nilai-nilai budayanya. Seri ini digambarkan sebagai karya seni yang menggambarkan budaya dan sejarah Indonesia, dan simbol kemajuan dan harapan. Pemilihan bunga melati dan burung cendrawasih untuk denominasi yang saat itu tertinggi merupakan tindakan pembangunan bangsa secara simbolis yang canggih. Simbol-simbol ini tidak hanya bersifat dekoratif, tetapi dipilih secara cermat untuk memproyeksikan kebajikan nasional inti, kesucian, keindahan, persatuan dalam keragaman, kepada penduduk domestik dan komunitas internasional selama periode konsolidasi politik internal dan kebijakan luar negeri yang tegas di bawah Soekarno. Mata uang adalah media yang ampuh untuk menyebarkan simbol dan ideologi nasional. Bunga melati adalah bunga nasional dengan konotasi positif yang mendalam, sementara burung cendrawasih mewakili wilayah yang signifikan dan kaya budaya Papua, menekankan inklusivitas. Era demokrasi terpimpin ditandai oleh nasionalisme yang kuat dan promosi identitas Indonesia yang bersatu. Oleh karena itu, simbol-simbol tersebut dipilih secara strategis untuk memperkuat narasi nasional ini. Fitur keamanan. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang kertas ini dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan untuk mencegah pemalsuan, antara lain: 1. Benang pengaman atau security thread. Benang pengaman adalah salah satu fitur keamanan yang paling mudah dikenali. Pada uang Rp1.000 1959, terdapat benang pengaman yang terlihat cukup kecil ditempatkan vertikal. Benang pengaman untuk uang ini sangat sederhana jika diterawang seperti garis vertikal, dan sangat berbeda dengan benang pengaman untuk uang di tahun-tahun sekarang, yang sangat kompleks dan spesifik dengan nominal masing-masing dari uang tersebut. 2. Tanda air atau watermark. Tanda air merupakan fitur yang hanya bisa dilihat ketika uang diterawang di bawah cahaya. Pada uang Rp1.000 1959 ini, jika diterawang, akan tampak gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia, yang setiap elemennya mengandung makna filosofis mendalam mengenai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penggunaan Garuda Pancasila sebagai tanda air pada uang kertas berfungsi sebagai penegas keabsahan mata uang tersebut sebagai alat pembayaran yang resmi dikeluarkan oleh negara, sekaligus memperkuat identitas nasional yang tersemat padanya. 3. Cetakan intaglio atau intaglio printing. Beberapa bagian uang, seperti gambar utama dan tulisan nominal, dicetak dengan teknik intaglio yang menghasilkan cetakan terasa kasar bila diraba. Ini merupakan fitur keamanan klasik yang sulit ditiru. 4. Fitur UV atau UV features. Ketika disinari dengan lampu ultraviolet, akan terlihat pada benang pengaman yang berpendar warna hijau. Hal ini membuatnya lebih sulit untuk dipalsukan, karena tidak semua orang memiliki akses ke alat untuk memeriksa elemen ini. Harga pasaran. Bagi para kolektor, uang kertas Rp1.000 bunga melati bukan sekadar lembaran kertas bernominal. Uang ini dianggap sebagai bagian penting dari sejarah numismatik Indonesia karena beberapa alasan. 1. Identitas bangsa. Merupakan bagian dari seri awal yang secara sadar berusaha menampilkan identitas bangsa Indonesia yang baru merdeka melalui penggambaran kekayaan flora dan fauna Nusantara. 2. Konteks sejarah. Terkait erat dengan periode demokrasi terpimpin dan kebijakan moneter drastis Sanering 1959, menjadikannya saksi bisu dari salah satu episode paling signifikan dalam sejarah ekonomi Indonesia. 3. Estetika desain. Dianggap sebagai salah satu seri uang kertas Indonesia dengan desain paling menarik dan artistik. 4. Kelangkaan relatif. Meskipun pernah dicetak dalam jumlah yang cukup, menemukan spesimen dalam kondisi sempurna semakin sulit seiring berjalannya waktu, menjadikannya item yang dicari. Minat yang tinggi dari para kolektor terhadap seri bunga 1959, khususnya pecahan Rp1.000 bunga melati, tidak hanya didorong oleh aspek kelangkaan fisik semata. Lebih dari itu, narasi sejarah yang kompleks dan melekat padanya keindahan desain yang anggun berkontras tajam dengan periode ekonomi yang penuh gejolak dan kebijakan Sanering yang dramatis menciptakan daya tarik numismatik yang kuat.
Kolektor tidak hanya mengumpulkan objek fisik, tetapi juga fragmen cerita dan signifikansi historis yang terkandung di baliknya. Uang ini adalah artefak budaya yang langka dan syarat akan cerita, menjadikannya lebih dari sekadar alat tukar yang pernah berlaku. Berdasarkan data penjualan yang kami dapat dari beberapa pelelangan di grup Numismatik Indonesia, dan hanya mengambil data khusus untuk seri biasa, tanpa memasukkan seri spesimen, replacement, seri nomor cantik, dan misprint, atau error, yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi kertas uang. Adapun hasil pemantauan kami harga pasar untuk uang kertas Rp1.000 tahun 1959, bunga melati, yang dapat kami himpun dari beberapa sumber, untuk tingkat kondisi UNC rentang harga di sekitar Rp500.000, sampai dengan Rp750.000. Untuk kondisi AUNC rentang harga di sekitar Rp350.000, sampai dengan Rp500.000. Untuk tingkat kondisi XF rentang harga di sekitar Rp250.000, sampai Rp350.000. Untuk tingkat kondisi VF rentang harga di sekitar Rp100.000, sampai dengan Rp250.000. Untuk kolektor uang kuno, sertifikasi oleh lembaga independen seperti Paper Money Guarantee, atau PMG, sangatlah penting. Sertifikasi ini memberikan penilaian objektif terhadap kondisi dan memverifikasi keaslian uang. Peran sertifikasi numismatik profesional, khususnya dari lembaga seperti Paper Money Guarantee, menjadi krusial dalam pasar uang kuno seperti Rp1.000 tahun 1959. Sertifikasi ini tidak hanya menyediakan penilaian objektif atas kondisi atau grade dan mengkonfirmasi keaslian, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan transparansi di pasar. Bagi kolektor, ini adalah jaminan kualitas yang esensial, memungkinkan mereka untuk berinvestasi dengan keyakinan pada aset yang telah diverifikasi secara independen. Dengan demikian, sertifikasi mengubah uang kuno dari objek yang berpotensi ambigu menjadi aset yang terstandarisasi. Untuk pasaran di Indonesia untuk uang Rp1.000 tahun 1959 yang sudah disertifikatkan, adalah untuk PMG 58 EPK rentang harga Rp550.000 sampai dengan Rp950.000, PMG Grade 64 dengan rentang harga Rp600.000 sampai dengan Rp1.050.000, PMG Grade 65 EPK dengan rentang harga Rp700.000 sampai dengan Rp1.250.000. Untuk PMG Grade 66 EPK, yang dimana paling sering keluar di lelang dengan rentang harga Rp1.100.000, sampai dengan Rp1.850.000, dan untuk PMG Grade 67 EPK, dengan rentang harga Rp2.400.000, sampai dengan Rp3.500.000. Adapun harga relatif estimasi karena sangat bervariasi tergantung banyak dan sedikitnya dikeluarkan di pasar dan minat dari pembeli. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Kini, kita telah mengungkap berbagai rahasia di balik uang Rp1.000 tahun 1959 yang menjadi incaran kolektor di seluruh dunia. Sebuah barang langka yang tidak hanya punya nilai sejarah yang mendalam, tetapi juga kisah menarik yang menggambarkan perjalanan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan menarik tentang sejarah dan numismatik Indonesia.